فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 120. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, wa mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala terkait dengan apa ini? Yaitu ujian itu memisahkan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Akhirnya itu ya. Ataukah terkait dengan bahwasanya kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan berikutnya? Atau ada hikmah khusus yang beliau sebutkan, yaitu yang disebutkan adalah sifat, bukan a'yan, tentang orang-orang munafik. Ayo, tayyib. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka kaum munafikun itu ada yang sifatnya adalah dia mencela Anda wahai Rasulullah di dalam masalah sedekah-sedekah. Fa in u'tu minha radu, apabila mereka diberi sebagian dari sedekah mereka ridho. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, apabila mereka tidak diberi dari sedekah, tiba-tiba saja dengan serta-merta mereka itu marah-marah. Berarti apa? Intinya adalah masalah dunia lagi. Dan inilah orang Khawarij generasi pertama. Sebabnya masalah harta kan, yang Dzul Khuwaisirah atau dalam riwayat yang lain adalah Abdullah bin Dzul Khuwaisirah itu terkait dengan harta. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil wallahi ma urida hadhil qismah la qismatun ma urida bihallah. Demi Allah, ini benar-benar pembagian yang tidak diinginkan karenanya wajah Allah. Nah, ini ternyata mereka mencela Nabi karena masalah harta, ujung-ujungnya adalah harta. Nah, rata-rata Khawarij sampai sekarang pun masalah itu. Padahal pemerintah masih mengizinkan kita sholat, masih membiarkan kita sholat, walaupun terkadang situasi aneh, tapi masalah sholat masih boleh sholat. Tetapi karena pemerintah corruption, kita berontak saja dia. Nah, intinya adalah harta lagi. Dan inilah karakter munafik. Makanya para ulama mengatakan para Khawarij, si Dzul Khuwaisirah, walaupun dia hidup di zaman Nabi, walaupun dia ikut sholat dan sebagainya, dia ini bukan dari kalangan sahabat, tapi dia adalah dari kalangan munafikin. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Dzul Khuwaisirah masuk di mana kalau dalam isobah? Dia adalah munafik, bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak macam itu. Sahabat Nabi macam Khalid ibnul Walid dan Umar yang mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal leher dia. Itu baru sahabat. Memenggal leher orang yang mencela kebijaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Wa mithlu qawli, seperti juga firman Allah Ta'ala, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Mereka kaum munafikun adalah orang-orang yang menyindir, mencela orang-orang yang melakukan ketaatan dari kalangan mukminin di dalam masalah sedekah. Muttawwi'in, dalam pembahasan shoroh asalnya apa? Mutatawwi'in, lalu taknya diidghamkan pada tok karena dia berubah jadi tok juga. Mutatawwi'in, yang menjalankan ketaatan-ketaatan. Dicela dari sisi sedekah. Dicela dari sisi apa? Kalau dia sedekah banyak dikatakan orang ini mura'i, orang ini riya. Kalau sedekahnya sedikit, innallaha la ghaniyun an shadaqati hadza. Sesungguhnya Allah tidak perlu sedekah orang ini, sedikit macam itu. Ya betul apa ini? Banyak dicela, sedikit dicela. Nah, dia cuma komentar aja. Nah, ini munafikun. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jelas alladzina di sini bukan maktuf kepada alladzina yang di atas, tapi maktuf kepada al-muttawwi'in. Berarti takdirnya apa? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang tidak mendapati kecuali kerja keras mereka, tak punya harta sedikit pun untuk sedekah, maka mereka menyedekahkan tenaga, membantu dengan tenaga mereka. Tetap dicela oleh munafikun. Fayaskharuna minhum, lalu mereka mengolok-olok orang-orang mukmin tadi.
sakhirallahu minhum, lalu Allah membalas akan mengolok-olok mereka, yaitu menampilkan perkara yang justru akan menyedihkan hati mereka. Ini diantara pelaksanaan dari olok-olokan Allah terhadap munafikun. Kata beliau, wahada katsir fi surat At-Taubah. Ini banyak di dalam surat At-Taubah, tanpa disebutkan nama, tapi cukup dengan wa minhum dan sifatnya seperti ini. Nah, orang-orang mukminin, para sahabat akan lihat, oh siapa yang semalam bicara ini, nah, ketahuan, oh dia ternyata. Alladzina sammaha ba'dus salaf al-Fatihah, yang mana sebagian salaf yaitu Ibnu Abbas, sanadnya sahih, Ibnu Abbas menamakan surat Taubah adalah al-Fatihah. Li'annaha fadhahatil munafiqin, karena surat ini membongkar orang-orang munafikun. Fa'idha arafal mu'minunal munafiqin, maka apabila kaum mukminin sudah mengenal para munafikun itu, walaupun tidak disebutkan nama, kanu ala hadarin minhum, maka mereka senantiasa mewaspadai keadaan orang munafikun itu, walaupun tak tahu hatinya, tetapi jelas perbuatannya menunjukkan hatinya seperti apa, maka kaum muslimin waspada. Inilah tujuannya. Fi sarairihim, ya ini harusnya roknya satu lagi ya, sarairihim, yaitu di dalam rahasia-rahasia mereka. Gak anak yang salah, afwan. Karena yang setelahnya pun bukan domairihim. Ini yang fisarroihim wa dorroihim. Baik, anak yang salah. Ini sudah betul. Yaitu dalam situasi lapang dan dalam situasi susah, selalu waspada terhadap munafikun. Ayo. Wa mimma qila fi dzalik, termasuk yang dikatakan dalam bait syair tentang karakter munafikun itu, karakter munafikun, tapi zahirnya keadaannya naik ke atas, yaitu bahwasanya ujian itu akan memisahkan antara orang yang baik dan orang yang buruk, menjadikan kita tahu siapa teman setia dan siapa teman yang hanya memanfaatkan kita. Nah, di antara bait syairnya, jazallahu syada'ida kulla khairin wa in kana apa ini ya? Tabsusni, ya karena ini shotnya biasanya ghossa ya ghusu, shotnya di tasdid. Nah, sekarang dilepas. Ini dikatakan sebagai fat di dalam pelajaran shorof. Tabsusni biriqi, iya. Semoga Allah membalas segala kesulitan itu dengan seluruh kebaikan, walaupun dia menyusahkan. Nggak tahu ini bariki atau biriki. Kalau barik itu kecemerlangan, tapi jelas tak sesuai. Nggak tahu apa ini ya, biriki ini. Tarsus nih yaitu apa? Menyusahkan. Anda tak tahu yang bariki atau yang biriki. Tapi kalau rik sendiri adalah apa? Air ludah, tak sesuai juga. Wa ma syukri laha illa li anni araftu biha aduwi min sadiqi. Dan tidaklah syukur saya kepada kesulitan tadi kecuali karena saya dengan sebab dia tadi saya mengenal mana musuh saya dan mana teman dekat saya. Baik. Wa mimma qila fi dzalika aidan, termasuk yang dikatakan bait syair di dalam peristiwa ini juga mengatakan, waqad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin hatta alammat bina yauman mulimmatu. Dulu saya selalu ahju artinya adalah memusuhi Abu Amr, padahal dia adalah saudara yang terpercaya, sehingga pada suatu hari kesulitan itu mengelilingi kami, yaitu setelah banyak kesulitan tahulah saya ternyata dia adalah orang yang layak dipercaya. Dalam situasi susah malah dia baik, padahal selama ini saya benci dia. Nah, dengan adanya kesulitan saya baru tahu ternyata dia adalah orang yang baik, yang saya sangka baik ternyata bukan. Inti syairnya demikian. Wakila aidan, dan juga dikatakan, ikhwanan hasibtuhum duru'an fakanuha walakin lil a'adi. Ini siapa yang mempopulerkan syair ini? Syekh Yahya.
ketika masa fitnahnya Abdul Hasan Al-Misri, kemudian fitnahnya Abdurrahman Al-Adani itu. Banyak orang-orang yang selama ini berdekatan demi mendapatkan tazkiyah. Ketika serangannya besar dan datang dari orang-orang yang nampak hebat, banyak yang meninggalkan beliau dengan alasan saya takut terkena jarahnya Syekh Robi, bahaya diserang Syekh Robi. Sebagaimana dulu ketika serangan Syekh Robi semakin besar, anak yang diminta menjawab, anak tulis, tahu-tahu yang di Indonesia bising, jangan buat Syekh Robi marah, nanti bahaya. Anak bilang, kalau Syekh Robi marah kenapa? Kita boleh marah juga lah, karena risalah saya diperiksa oleh ulama, bukan buat sesuka hati seperti kalian. Kita tak takut dengan Syekh Robi atau yang lebih besar lagi, karena hujahnya jelas. Dan kita sudah dibimbing ulama, tak perlu takut. Nah, ini syair ini sering disebut-sebut oleh Syekh Yahya. Ikhwanan hasibtuhum duru'an fakanuha walakin lil a'ati. Ada saudara-saudara yang saya menyangka mereka itu duru'an, yaitu baju besi. Memang mereka kanuha, mereka memang baju besi, tetapi untuk musuh saya. Yang pakai malah musuh saya. Mereka yang melindungi musuh saya. Wa khiltuhum sihaman shaibati fakanuha walakin fi fuati. Khiltuhum artinya saya mengira, menyangka sama. Saya menyangka mereka adalah anak panah, anak-anak panah yang tepat. Fakanuha, memang mereka adalah panah-panah yang tepat, mereka hebat, tulisannya hebat. Tapi fi fuati, ternyata panahnya menembak ke jantung saya atau ke hati saya. Ternyata panahnya bukan ke sana, malah menembak ke belakang. Wa qalu qad safat minna qulubun faqad sadaqu walakin min widati. Mereka mengatakan hati-hati dari kami itu sudah jernih. Maka mereka memang benar, memang jujur, tetapi jernih dari apa? Dari kecintaan pada saya. Ternyata hati mereka tidak cinta pada saya. Syairnya panjang, tapi ini diambil intinya di sini, sampai di sini. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan ma aksarul ikhwana hina ta'uddahum lakinnahum finna ibati qalilu. Alangkah banyaknya saudara-saudara itu tatkala engkau menghitung, membilang mereka, tetapi mereka dalam bencana-bencana mereka hanya sikit saja. Naibat yaitu bencana atau peristiwa. Wala khaira fi wuddim ri'in mutamalliqin idza rihu malat mala haitsu tamilu. Tidak ada kebaikan pada kecintaan seseorang mutamalik. Mutamalik yaitu orang yang suka menjilat, suka mendekat-dekat cari pujian. Nampak dia cinta, tapi tidak ada gunanya. Apabila angin itu condong, ternyata dia ikut condong kemana angin itu condong. Ketika angin pergi, dia ikut pergi, tidak kokoh bersama saya. Baik, ini syair-syair yang bagus, Masya Allah. Ilahuna wallahu a'lam.